Judul, Pertarungan Ilmu di Ujung Desa. Di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, hiduplah seorang pemuda bernama Aryo. Ia dikenal sebagai sosok pendiam, cerdas, dan memiliki pengetahuan agama yang mendalam. Setelah bertahun-tahun menimba ilmu di sebuah pesantren terkenal di Jawa Timur, Aryo akhirnya pulang ke desanya. Kedatangannya membawa kebanggaan bagi keluarga dan warga desa, karena ia dianggap telah menyerap banyak pengetahuan agama dan ilmu spiritual dari pesantren tersebut. Namun, tidak semua orang di desanya merasa bahagia. Ada sekelompok orang yang masih percaya pada kekuatan dukun dan mistis, serta menolak modernisasi yang dibawa oleh agama. Salah satu tokoh yang paling menonjol dalam kelompok ini adalah Pak Rimba, seorang dukun sakti asal Kalimantan yang memiliki garis keturunan Dayak. Pak Rimba telah lama tinggal di desa tersebut dan banyak warga yang masih bergantung pada ilmu-ilmu mistisnya. Pak Rimba sendiri adalah sosok yang penuh karisma dan disegani oleh pengikutnya. Ilmu-ilmu Dayak yang ia kuasai, seperti ilmu kebal, ilmu penundukan, dan ilmu pengobatan mistik, membuatnya tak tertandingi selama bertahun-tahun. Setelah mendengar bahwa Aryo telah kembali dan membawa ilmu agama yang kuat, Pak Rimba merasa terganggu. Ia melihat bahwa kedatangan Aryo dapat menggoyahkan pengaruhnya di desa tersebut. Ada kekhawatiran bahwa dengan semakin banyaknya orang yang belajar agama, perlahan-lahan kepercayaan pada ilmu gaib dan dukun seperti dirinya akan hilang. Suatu hari, dalam sebuah pertemuan desa, Pak Rimba menantang Aryo di depan banyak orang. "Aryo," katanya dengan suara lantang, "ya aku dengar kamu sekarang sudah menjadi orang yang berilmu dari pesantren. Tapi, apakah ilmu yang kamu pelajari di sana mampu menandingi kekuatan asli yang diwariskan oleh nenek moyang kita?" Aryo yang dikenal rendah hati hanya tersenyum tipis. "Saya tidak berniat menandingi siapapun, Pak Rimba. Saya hanya ingin mengamalkan ilmu yang telah diajarkan kepada saya untuk kebaikan." Namun, Pak Rimba tidak mau berhenti di situ. Dengan tatapan tajam, ia berkata, "Jikalau begitu, buktikan bahwa ilmu agamamu lebih kuat dari ilmu Dayak yang saya kuasai. Mari kita adakan ujian. Desa ini butuh tahu siapa yang lebih berkuasa, ilmu Tuhan atau ilmu leluhur." Desa pun bergemuruh dengan perdebatan. Banyak warga yang penasaran, tapi juga khawatir. Beberapa dari mereka masih setia pada Pak Rimba, sementara yang lain mulai berpaling ke Aryo setelah melihat kesederhanaan dan keikhlasannya. Akhirnya, disepakati bahwa mereka berdua akan bertemu di sebuah lapangan terbuka di pinggir desa untuk adu ilmu. Malam yang telah ditentukan itu tiba, dan suasana di desa penuh dengan ketegangan. Warga berkumpul di sekitar lapangan, menyaksikan pertarungan yang tidak biasa ini, bukan pertarungan fisik, tapi pertarungan spiritual. Pak Rimba memulai lebih dulu. Ia mengeluarkan sesajen dan komat kamit melafalkan mantra-mantra Dayak kuno. Tiba-tiba, angin berhembus kencang, dan suasana menjadi gelap. Dukun itu memanggil kekuatan alam, meminta agar langit mendung dan hujan turun deras. Warga yang menyaksikan bergumam kagum, takut dan terpesona dengan kemampuan Pak Rimba mengendalikan cuaca. Aryo, di sisi lain, berdiri dengan tenang. Ia menutup matanya dan mulai melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran dengan khusyuk. Bacaan Aryo mengalun merdu di tengah kegelisahan warga. Seiring lantunan ayat-ayat itu, perlahan-lahan angin mulai mereda. Awan gelap yang semula mengancam mulai sirna, dan bulan pun bersinar terang di langit. Pak Rimba terkejut, tapi ia tidak menyerah. Ia segera melangkah maju dan melemparkan sebuah benda kecil ke arah Aryo. Benda itu adalah jimat kebal yang dipercayai mampu melukai siapa saja, kecuali orang yang memiliki perlindungan gaib. Namun, sebelum jimat itu sampai ke tubuh Aryo, ia jatuh begitu saja ke tanah, seolah-olah ada dinding tak terlihat yang melindungi Aryo dari segala serangan mistik. Aryo tetap tenang. Ia tidak membalas dengan ilmu kebal atau serangan mistis lainnya. Sebaliknya, ia hanya terus melafalkan doa dengan penuh keyakinan. Dalam hatinya, Aryo yakin bahwa segala kekuatan berasal dari Tuhan, dan tak ada yang bisa menandingi kehendaknya. Pak Rimba mulai panik. Ia mencoba berbagai cara, mantra untuk membuat Aryo kehilangan akal, ilmu penundukan agar Aryo tunduk di hadapannya, bahkan ilmu sihir untuk mengubah penampilan Aryo menjadi buruk di mata warga. Namun,
Semuanya sia-sia. Setiap serangan mistis yang dilancarkan Pak Rimba seolah-olah memantul kembali tanpa menyentuh Aryo sedikitpun. Malam semakin larut, dan warga desa mulai melihat perbedaan yang jelas antara Aryo dan Pak Rimba. Pak Rimba mulai kehabisan tenaga, sementara Aryo tetap tenang dan damai. Tidak ada amarah atau niat untuk pamer dari Aryo, hanya ketenangan seorang hamba yang berserah pada Tuhannya. Akhirnya, Pak Rimba berlutut. Ia mengakui kekalahannya, bukan karena kekuatan Aryo, tapi karena menyadari bahwa ada kekuatan yang jauh lebih besar dari ilmu yang ia miliki selama ini, kekuatan Tuhan. Dengan suara lemah, ia berkata, kau menang, Aryo. Ilmumu lebih kuat dari ilmu apapun yang pernah kupelajari." Aryo mendekati Pak Rimba, lalu menunduk menghampirinya. "Saya tidak menang, Pak Rimba. Ini bukan soal siapa yang lebih kuat. Kemenangan ini milik kebenaran, bukan milik saya. Semua yang terjadi adalah kehendak Tuhan." Pak Rimba tertunduk. Ia tahu bahwa selama ini ia terlalu sombong dengan ilmu yang dimilikinya. Sejak malam itu, Pak Rimba memutuskan untuk meninggalkan ilmu-ilmu mistisnya dan menjadi seorang yang lebih mendekatkan diri pada Tuhan. Warga desa pun mulai beralih. Mereka lebih mempercayai ilmu agama dan kebenaran daripada ilmu gaib yang menyesatkan. Aryo, meski telah memenangkan pertarungan tersebut, tidak berubah sedikit pun. Ia tetap menjadi sosok yang rendah hati, sederhana, dan selalu bersedia membantu siapa saja yang membutuhkan bimbingan. Warga desa menghormatinya, bukan hanya karena ilmu yang ia kuasai, tapi juga karena kebaikan hatinya yang tulus. Desa itu pun berubah menjadi tempat yang lebih damai, di mana kepercayaan kepada Tuhan lebih diutamakan daripada kepercayaan kepada kekuatan mistik. Kisah Aryo dan Pak Rimba menjadi legenda di desa itu, sebagai pengingat bahwa ilmu sejati bukanlah tentang kekuatan yang bisa ditunjukkan, melainkan tentang ketulusan dan keikhlasan dalam beribadah kepada Tuhan.